Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya sejarah Cirebon yang berjudul Kematian Tragis Roro Mendut, wanita penjual rokok di abad 17. Kisah Roro Mendut, wanita penjual rokok abad ke-17, dikisahkan dalam naskah Babat Tanah Jawi. Wanita ini dikisahkan menolak pinangan seorang adipati. Bukan itu saja, bahkan ia pun menolak pinangan seorang panglima perang Kasultanan Mataram. Ia lebih memilih untuk menikah dengan lelaki pujaannya, sebab baginya lebih baik hidup dengan kekasih hati walau merasa daripada hidup bergelimang harta tapi menderita. Penolakan Roro Mendut atas pinangan yang diajukan oleh para besar kerajaan itu kemudian berakibat pada murkanya sang pembesar. Pada mulanya Roro Mendut dihukum dengan dijatuhi hukuman bayar pajak, tapi tekad bulat Roro Mendut untuk menjadi perempuan merdeka rupanya berhasil. Ia mampu melunasi seluruh pajak yang dibebankan padanya dengan jalan menjual rokok. Rokok yang dibuat Roro Mendut konon rasanya sanggup membuat daya khayal pernikahannya melayang, dan penikmatnya bisa melayang-layang pikirannya. Dengan menjual rokok racikannya itu, malah kemudian ia menjadi salah satu perempuan terkaya di kampung halamannya. Tapi nasib baik belum berpihak kepada padanya, sebab Roro Mendut kemudian tewas mengenaskan bersama kekasih hatinya. Roro Mendut dikisahkan hidup ketika Sultan Agung berkuasa, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645. Ia hidup di wilayah Kadipaten Pati. Waktu itu Kadipaten Patian atau Kadipaten Pati dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Pragula. Adipati yang dikisahkan tertarik akan kecantikan Roro Mendut, lalu kemudian ia pun melamarnya. Tapi sayang, lamarannya ditolak mentah-mentah. Roro Mendut beralasan ia sudah memiliki calon suami. Kekasih hatinya itu bernama Prana Citra. Selain menolak pinangan adipati Prana Gula, Roro Mendut juga belakangan menolak lamaran Temenggung Wiraguna, seorang panglima perang keamanan dari kerajaan Mataram. Penolakan inilah yang kemudian membawa Roro Mendut ke dalam jurang bahaya. Karena murka pinangannya ditolak, Temenggung Wiraguna memerintahkan Adipati Pragula untuk menjatuhkan hukuman pajak bagi Roro Mendut, dengan harapan Roro Mendut menyerah dan mau dinikahi karena tak sanggup membayar pajak. Tetapi dengan kecerdikan rupanya Roro Mendut berhasil memenuhi hukuman untuk membayar pajak
Ia menjual rokok yang dilem dengan jilatan lidahnya. Penduduk kampung yang pada umumnya terpesona akan kecantikan Roro Mendut berbondong-bondong membeli rokok itu. Meski harga per batang rokok kretek yang dijual Roro Mendut pada waktu itu terbilang mahal, tapi begitulah laki-laki mata keranjang di abad ke-17 menyukai hal-hal yang mampu membangkitkan daya khayal mereka. Dengan menjual rokok itu, Roro Mendut kemudian dikisahkan menjadi seorang wanita mandiri yang berkecukupan. Ia pun berhasil melunasi seluruh hukuman pajak yang dijatuhkan padanya. Tapi iri hati Temenggung Wiraguna rupanya semakin memuncak. Sang Temenggung kemudian menyusun rencana untuk membunuh Pranacitra, kekasih Roro Mendut, sebab ia beranggapan Pranacitra lah yang menyebabkan Roro Mendut menolak pinangannya. Pada suatu hari kejadian buruk pun kemudian terjadi. Pranacitra kemudian ditikam berkali-kali dengan sebilah keris oleh Temenggung Wiraguna dalam sebuah pertarungan. Meskipun Pranacitra melawan dengan sekuat tenaganya, tetapi ia bukan lawan sang Temenggung. Dan rupanya pada saat pembunuhan itu berlangsung, Roro Mendut menyaksikan bagaimana kekasihnya ditikam. Ia pun kemudian rela menjadi tameng hingga akhirnya ikut tertusuk keris Temenggung Wiraguna. Roro Mendut pun kemudian wafat bersama kekasihnya, sementara Temenggung Wiraguna yang congkak lagi sombong itu menang dalam penyesalan. Nah, itulah saudara sebuah kisah legenda Putri Roro Mendut yang tewas secara tragis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.